Republik Indonesia Serikat RIS terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pembentukan negara bagian ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Negara-negara bagian tersebut kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Bagaimana sejarah pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat? Gagasan pendirian Republik Indonesia Serikat atau RIS diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. H.J. van Mook. Tujuan pembentukan RIS dengan negara-negara boneka yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Pemunculan negara federal atau negara bagian dengan kekuasaan teratas dipegang oleh Kerajaan Belanda adalah sebagai upaya kolonial Belanda agar tetap dapat mempunyai pengaruh di Nusantara. Untuk membuat RIS, Van Mook menggelar konferensi Malino, yaitu konferensi yang membahas rencana pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara federal di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi Malino diadakan pada 15 sampai 25 Juli tahun 1946, seperti dikutip dari buku IPS Terpadu, Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, untuk kelas 9 SMP, oleh Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim. Van Mook lalu membentuk pemerintah federal sementara pada tanggal 9 Maret tahun 1948. Pemerintah federal sementara berfungsi sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Pemerintahan ini diperkokoh dengan Konferensi Federal di Bandung, pada tanggal 27 Mei tahun 1948, yang menghasilkan Bijenkongs for Federal Overleg, BFO, atau Badan Permusyawaratan Federal dengan Ketua, Sultan Hamid II. Negara-negara bagian Indonesia hasil bentukan Belanda sadar, dukungan Belanda hanya upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia lalu digelar antara Indonesia dan negara-negara bagian, pada 19 sampai 22 Juli tahun 1949. Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk mencari jalan keluar mengusir Belanda. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS, berdasarkan demokrasi dan federalisme, serikat. RIS akan dikepalai seorang presiden dibantu oleh menteri, yang bertanggung jawab kepada presiden. Soekarno-Hatta akan menjadi presiden dan wakil presiden. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun Kerajaan Belanda. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS. Konferensi Inter-Indonesia dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli tahun 1949, dengan dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia di Jakarta membahas pelaksanaan dari pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Indonesia dan negara bagian bersepakat membentuk Panitia Persiapan Nasional, yang bertugas menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar, KMB. Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus tanggal 2 November tahun 1949. Delegasi RI di Konferensi Meja Bundar, KMB, dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan ke NIP dan ditandatangani pada tanggal 14 Desember tahun 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada tanggal 21 Desember tahun 1949. Hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh, dan tanpa syarat kepada RIS. Pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Desember tahun 1949. Status RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia-Belanda, yang dikepalai Ratu Belanda. Kapal-kapal perang akan ditarik dari Indonesia, dan beberapa korvet jenis kapal laut akan diserahkan kepada RIS. Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia, dan KNIL akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang RIS. Berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, NKRI berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta dan pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mer. Saat menjadi Presiden RI, dan Mer. Sartono menjadi Ketua DPR RI.
Anggota DPR dan Senat diambil dari tiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil, dengan total 32 orang dari 16 negara bagian. Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Negara bagian yang meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan-satuan kenegaraan, yang meliputi Jawa Tengah, Bangka, Banjar, Riau, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa, dan Kalimantan Barat. Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Demikianlah, sejarah negara Republik Indonesia Serikat yang terbentuk pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949, Presiden RIS yang terpilih, Insinyur Soekarno, membuka sidang pertama Parlemen RIS. Sekarang saya harap rapat yang terhormat memperhatikan dengan seksama amanat Presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah, pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka!